Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa Prodi PAI semester 5A dan 6A dan 6B yang saya hormati. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang zakat profesi sebagai materi pertama dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah 2. Ya, zakat profesi, tentang zakatnya itu tidak perlu dibahas dalam mata kuliah ini karena itu sudah ada dalam mata kuliah fikih dan juga tidak termasuk masail fikih, tidak termasuk permasalahan fikih kontemporer. Kalau zakat profesinya itu baru masuk ke dalam mata kuliah, ke dalam bahasan hukum Islam atau problematika hukum Islam kontemporer. Iya, kita sebelum lebih jauh melangkah membahas tentang zakat profesi perlu mempunyai persepsi yang sama. Apa itu yang disebut profesi? Di sini saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta, bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang didukung oleh keahlian dan pendidikan. Jadi pekerjaan yang disebut profesi itu didukung oleh keahlian dan pendidikan. Jadi keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan. Dan kedua, kata Purwadarminta, profesi itu adalah pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Karena kepandaiannya bersifat khusus, maka tidak setiap pekerjaan disebut profesi. Berikutnya, pekerjaan itu mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi dari hasil pekerjaan khusus itu, dari hasil pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau kemahiran khusus atau kompetensi khusus itu, maka orang tersebut, pelakunya, itu berhak mendapat bayaran, berhak mendapat upah. Seperti guru. Guru itu adalah pekerjaan profesi, sebuah profesi. Alasannya pertama, karena untuk menjadi seorang guru itu membutuhkan keahlian. Tidak sembarang orang bisa menjadi guru. Dan keahlian menjadi guru sebagai pendidik itu diperoleh melalui pendidikan. Contohnya kita contohnya guru PAI. Guru PAI itu adalah profesi. Karena keahlian sebagai guru PAI itu diperoleh melalui pendidikan selama 4 tahun, minimal 4 tahun. Dalam program S1 Pendidikan Agama Islam seperti yang sedang kita jalani sekarang. Maka dari hasil mengajarnya, seorang guru PAI itu berhak mendapatkan bayaran, berhak mendapatkan upah, berhak mendapatkan gaji. Itu yang disebut profesi. Dengan demikian, pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria yang dua ini itu tidak bisa disebut profesi, meskipun menghasilkan uang yang banyak dari hasil pekerjaan itu. Di sini juga saya mengutip definisi profesi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1, bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan. Memerlukan keahlian, kompetensi, adanya standar mutu tertentu dan norma tertentu dalam melakukan pekerjaan profesinya, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, dalam definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini tentang guru dan dosen, pasal 1, tertera jelas ada beberapa ciri dari pekerjaan yang disebut profesi, yang memenuhi kriteria profesi. Jadi tidak sembarang pekerjaan yang memenuhi kriteria profesi. Jadi sekali lagi
Saya tegaskan, tidak setiap pekerjaan bisa disebut profesi, walaupun pekerjaan itu menghasilkan uang yang banyak. Karena ciri profesi bukan hanya menghasilkan uang yang banyak, tapi ada ciri-ciri lain yang harus dipenuhi. Nah, lagi-lagi di slide ini saya mengutip kriteria profesi. Ini dijelaskan oleh Ahmad Tafsir bahwa profesi itu, sebuah pekerjaan baru bisa disebut profesi jika didukung oleh keahlian khusus. Ini tadi sudah dijelaskan. Lalu keahliannya diperoleh melalui pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa keahlian sebagai guru PAI, saya contohkan tadi, itu diperoleh melalui jenjang pendidikan tinggi S1 PAI. Itu 4 tahun. 4 tahun itu waktu yang lama. Ini tidak sembarang orang. Tukang bangunan walaupun menghasilkan uang yang banyak setiap minggunya, itu tidak bisa disebut profesi karena tidak melalui pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Lalu, kriteria berikutnya adalah dilakukan sebagai panggilan hidup. Panggilan hidup seperti guru. Guru itu panggilan hidup. Ada nilai-nilai pekerjaan yang dilakukan pekerjaan itu sebagai panggilan hidup. Kemudian bekerja sepenuh waktu. Profesi itu dilakukan sepenuh waktu, tidak paruh waktu. Contoh, guru itu bekerja sebagai profesi, itu menuntut pelakunya bekerja sepenuh waktu, karena ia harus merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran seharian penuh, mengevaluasi pembelajaran, kemudian melakukan dan memperbaiki perencanaan untuk pertemuan berikutnya. Itu membutuh waktu yang full time, tidak part time. Butuh waktu yang penuh, tidak sebagian, tidak paruh waktu. Lalu Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan disebut profesi, memenuhi kriteria profesi itu jika punya kode etik. Seperti guru ada kode etik guru, dokter ada kode etik dokter. Nah, kode etik ini fungsinya adalah sebagai rambu-rambu bagi setiap profesi dalam menjalankan profesinya. Jadi ada kode etik, semacam aturan yang mengatur bagaimana layanan profesinya diberikan. Tukang bangunan walaupun penghasilannya banyak dari setiap minggunya, itu tidak bisa disebut sebuah profesi karena tidak ada kode etik, Kemudian ada organisasi profesi. Sebuah pekerjaan disebut profesi itu jika ada organisasi profesinya. Nah, guru itu sebagai salah satu contoh pekerjaan profesi, itu ada organisasi profesinya, ada Persatuan Guru Madrasah PGM, ada Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dan sebagainya. Dokter juga sebagai contoh lain dari pekerjaan profesi, itu ada organisasi profesinya, misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau juga IDGI, Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Itu organisasi profesi. Itu menandakan bahwa dokter gigi dan dokter spesialis lainnya itu adalah pekerjaannya sudah memenuhi kriteria profesi. Punya klien yang jelas, ini kriteria profesi yang terakhir. Tidak ada klien yang jelas. Kalau guru, ya kliennya adalah peserta didik. Kalau dokter, ya kliennya adalah pasien. Itu ada kliennya yang jelas. Dan dari beberapa poin ini, karena pekerjaannya dilakukan memenuhi kode etik, dilakukan sepenuh waktu, kemudian berdasarkan keahlian khusus yang diperoleh melalui jenjang pendidikan yang cukup lama, maka orang yang punya profesi itu berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya, berhak mendapatkan gaji, berhak mendapatkan bayaran dari pekerjaannya.
Nah, bayaran yang diterima oleh pekerja pelaku profesi inilah yang masuk ke dalam bahasan zakat profesi yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau tukang sayur, tukang bubur itu walaupun setiap hari dia dapat uang banyak dari hasil jualannya dan memenuhi nisab misalnya setiap harinya, itu zakatnya tidak diistilahkan, tidak dinamai zakat profesi. Itu namanya zakat penghasilan saja istilahnya namanya. Kenapa tidak dinamai zakat profesi? Karena pekerjaannya tidak memenuhi kriteria profesi. Nah, tentang profesionalisme, tentang profesi ini Al-Quran juga menyebutkan, mengisyaratkan dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ini ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Wasit, dan dia menyifatinya dengan sifat-sifat pekerja yang paling utama, yaitu kuat dalam melaksanakan urusannya dan dapat dipercaya dalam memelihara sesuatu. Nah, ini dalam Al-Quran yang diinterpretasikan oleh Wahbah Az-Zuhaili, kriteria profesi ini juga, yakni kuat dalam melaksanakan urusannya. Kuat itu berarti ahli dan dapat dipercaya dalam memelihara sesuatu. Kalau ahli itu pasti bisa dipercaya dalam memelihara, dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada kode etik juga membuat seseorang bekerja penuh amanah dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini kriteria profesi dalam menurut tokoh muslim, menurut mufassir Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan surat Al-Qasas ayat 26. Nah, landasan zakat profesi ini antara lain adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Nah, ini jadi salah satu acuan atau rujukan zakat profesi. Lalu pada slide ini tentang pembayaran zakat profesi. Satu, bisa menggunakan penghitungan zakat emas. Ada yang mengatakan nisabnya itu 85 gram, ada juga yang menyatakan nisab zakat emas itu 93,6 gram. Kalau kita menganalogikan pembayaran zakat profesi kepada penghitungan zakat emas, maka nisabnya harus mencapai 93,6 gram. Artinya kita harus punya sisa uang dari kebutuhan dari gaji itu senilai 93,6 gram emas. Dan uang lebih itu, uang sisa setelah dikurangi kebutuhan pokok itu sudah kita miliki selama 1 tahun penuh. Nah, kalau sudah memenuhi nisab senilai 93,6 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Sekali lagi, nisabnya itu adalah uang sisa setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jadi ini adalah landasannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, bahwa penghitungan zakat profesi itu adalah uang sisa, uang lebih setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari. Saya tegaskan, kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok itu kan sandang, pangan, papan, bayar listrik, makan, minum, pakaian, beli susu anak-anak, dan lain-lain. Itu kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder dan juga bukan kebutuhan tersier. Misalnya kebutuhan rekreasi ke Pulau Bali setiap bulan, itu
nanti malah tidak kebagian untuk zakat. Jadi penghitungannya adalah sisa setelah dikurangi kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder, juga bukan kebutuhan tersier. Nah, itu kalau kita menganalogikan ke zakat emas, pengeluaran zakat profesinya. Nah, zakat profesi juga bisa dihitung dengan dianalogikan kepada zakat pertanian. Kalau dianalogikan, dikiaskan kepada zakat pertanian, maka tidak perlu menunggu 1 tahun, tapi setiap kali memanen, setiap kali kita dapat gaji, setiap kali kita dapat uang. Setiap kali pelaku profesi itu dapat gaji, setiap kali pelaku profesi itu dapat uang. Landasannya adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah, berikanlah haknya setiap kali menuai, setiap kali panen. Itu landasannya. Jadi kalau gajiannya tiap bulan, maka kalau ada sisa setelah dikurangi kebutuhan, kalau gaji itu ada sisa setelah dikurangi kebutuhan pokok, dan sisanya itu, uang sisa itu mencapai nisab senilai 5 wasak atau 750 kg, maka wajib dikeluarkan zakat profesinya. Tapi kalau tidak mencapai nisab ya tidak perlu. Nah, kemudian berapa dikeluarkannya? Dikeluarkannya ya 5% sesuai dengan zakat pertanian. Sesuai dengan zakat pertanian. Kalau ternyata gajiannya tiap minggu, berarti kalau uang sisa setelah dikurangi gaji, kita punya sisa setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sisanya itu senilai nisab 5 wasak, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya setiap minggu juga sebesar 5%. Nah, itu kesimpulannya bahwa zakat profesi itu hanya dikenakan kepada pekerjaan yang memenuhi kriteria profesi. Dan tidak setiap pekerjaan itu memenuhi kriteria profesi walaupun pekerjaan itu menghasilkan uang atau penghasilan yang banyak. Kalaupun mau pekerjaan yang non profesi itu istilahnya bukan zakat profesi tapi zakat penghasilan. Berikutnya, penghitungan zakat profesi, ini kesimpulan yang kedua, itu adalah dari uang sisa. Landasannya uang sisa atau gaji sisa setelah dikurangi kebutuhan pokok. Landasannya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dan cara menghitung zakat profesi itu bisa dianalogikan kepada zakat emas dan dikeluarkannya setahun sekali, dan bisa juga dianalogikan kepada zakat pertanian. Ini dikeluarkan setiap kali gajian, setiap kali kita dapat uang, kalau sudah memenuhi nisab. Nah, itu kawan-kawan sekalian. Dan mengenai zakat profesi ini tambahan saja. Ada yang berpendapat harus wajib dikeluarkan dan ada yang tidak. Nah, Yusuf Qaradawi itu termasuk ulama yang mewajibkan adanya zakat profesi. Adapun yang tidak mewajibkan adalah diantaranya Wahbah Az-Zuhaili, karena dengan alasan bahwa pada zaman Rasul dan sahabat pun tidak ada zakat profesi. Jadi tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang pada zaman Rasul dan sahabat tidak ada. Ya, demikian, terima kasih para mahasiswa sekalian atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.